Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kota Tangerang Selatan. Dalam kesempatan ini kami dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan akan menjelaskan terkait dengan organisasi perangkat daerah di Kota Tangerang Selatan atau lebih kita kenal dengan OPD. Organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan pada awalnya itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010. Kenapa kita baru memiliki Perda OPD ini di tahun 2010? Ya memang karena Kota Tangerang Selatan itu sendiri terbentuknya di akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten yang ditetapkan pada tanggal 26 November. Sehingga tanggal 26 November itu ditetapkan sebagai hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang hari jadi Kota Tangerang Selatan. Sedikit saya perlu informasikan latar belakang pembentukan Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan dibentuk tentunya dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan, pelayanan yang diterima oleh masyarakat itu jaraknya lebih dekat. Sebelum terbentuk Kota Tangerang Selatan, itu pusat pemerintah Kabupaten Tangerang ada di Tiga Raksa. Bisa dibayangkan ketika ada seorang warga di Pondok Cabe Ilir misalkan, ketika akan mengurus dokumen perizinan atau dokumen administrasi yang lainnya, itu harus ke Tiga Raksa yang waktu tempuhnya bisa lebih dari 3 jam. Pertimbangan lainnya diantaranya adalah dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan, pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang Selatan lebih maksimal karena 7 wilayah kecamatan di Kota Tangerang Selatan pada saat itu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah Kabupaten Tangerang. Sementara ketika berbagi kue pembangunan itu harus berbagi dengan 36 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang, sehingga antara kontribusi yang diberikan ke Kabupaten Tangerang dengan feedback kue pembangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan kurang berimbang. Baik, kita kembali ke pokok bahasan. Perda Nomor 6 Tahun 2010 memuat Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 15 dinas, 6 badan, 5 kantor, inspektorat, Satpol PP, kecamatan, kelurahan, dan 2 lembaga lainnya. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Seiring dengan perkembangan peraturan pemerintah yang menjadi acuan pembentukan organisasi perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan pun turut menyesuaikan. Pada saat ini, Kota Tangerang Selatan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Jadi tolong diperhatikan peristilahannya. Di Perda yang tahun 2010 tadi menggunakan istilah OPD, tapi di Perda yang tahun 2016 ini menggunakan istilah perangkat daerah. Dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ini pun sudah mengalami perubahan juga, tentunya tetap mengacu kepada peraturan pemerintah di atasnya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ini, perangkat daerah di Kota Tangerang Selatan yaitu Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe A, Dinas Daerah terdiri dari Dinas Tipe A yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, dinas tipe B yaitu Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Satuan Polisi Pamong Praja tipe A. Sementara untuk badan daerahnya yang tipe A adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sementara yang tipe B-nya adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Selanjutnya, kecamatan yang seluruhnya tipe A, yang terdiri dari Kecamatan Ciputat, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Setu, Kecamatan Ciputat Timur, dan Kecamatan Serpong Utara. Apabila tadi teman-teman mendengar ada penyebutan nomenklatur perangkat daerah yang tidak sama dengan yang sekarang, coba dilihat lagi. Yang saya sebutkan itu jangan lupa berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2016. Tadi saya katakan Perda nomor 8 ini sudah ada perubahannya dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2022. Coba dilihat lagi. Mohon maaf, ada perangkat daerah yang terlewat disebutkan, yaitu Inspektorat tipe A, Badan Kesbangpol, BPBD, dan Unit Organisasi Bersifat Khusus, yaitu RSUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya itu diatur dalam Peraturan Wali Kota. Jadi setiap perangkat daerah memiliki peraturan wali kota masing-masing yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Kita juga selama ini mengenal apa yang disebut dengan unit pelaksana teknis daerah atau yang biasa disebut UPTD. UPTD ini dibentuk di bawah dinas atau badan dengan peraturan wali kota telah mendapatkan persetujuan dari gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Di Kota Tangerang Selatan pada saat ini terdapat 241 UPTD. UPTD mana saja itu? Yang banyak itu UPTD sekolah atau UPTD pendidikan. Dari mulai UPTD TK negeri sampai UPTD SMP negeri. Dan yang banyak lagi adalah puskesmas yang ada di lingkungan dinas kesehatan. Sementara UPTD yang lainnya tersebar pada dinas dan badan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Tentunya kita sudah terbiasa mendengar nama-nama dinas dan nama-nama badan di Kota Tangerang Selatan seperti yang tadi telah saya sebutkan. Sebagai contoh, ada Dinas Perhubungan, ada Dinas Komunikasi dan Informatika. Lalu, kenapa kedua dinas tersebut tidak digabung saja? Kenapa kedua dinas tersebut dipisah? Lalu ada lagi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Kenapa suburusan keuangan yang sedemikian besar tidak bisa dipisah dengan suburusan aset yang juga sama-sama besar, tapi digabung menjadi satu perangkat daerah? Kenapa tidak dipisah saja antara keuangan dan aset? Padahal urusannya cukup besar dan strategis. Kenapa juga tadi saya sebutkan ada dinas atau badan dengan tipe A, ada tipe B. Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan semuanya dapat dijawab dengan mempelajari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Ada 7 ajas yang digunakan dalam pembentukan perangkat daerah. Yang pertama adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan secara umum terbagi menjadi 1. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kedua, urusan pemerintahan konkuren,
yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum, urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren ini yang menjadi kewenangan daerah terbagi lagi menjadi satu, urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terbagi lagi menjadi satu, urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Contohnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ramtibum Linmas, dan sosial. Yang keduanya, urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Itu ada 18 urusan. Di antaranya tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lain-lain. Sementara yang termasuk urusan pilihan itu ada 8. Di antaranya pariwisata, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, dan lain-lain. Untuk mengetahui secara detail pembagian urusan pemerintahan tersebut, silahkan bisa dipelajari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Asas lainnya pembentukan perangkat daerah, yaitu intensitas urusan pemerintahan dan pengelolaan potensi, efisiensi dan efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, dan fleksibilitas. Lalu tadi dijelaskan bahwa perangkat daerah itu ada yang tipe A, ada juga yang tipe B. Untuk menentukan perangkat daerah masuk ke tipe yang mana, itu dilakukan pemetaan urusan dengan variabel. Ada 2 variabelnya. Pertama, variabel umum dengan bobot 20%. Itu dihitung berdasarkan karakteristik daerah dengan indikator jumlah penduduknya, luas wilayahnya, dan jumlah APBD. Indikator yang kedua adalah indikator teknis yang bobotnya 80%. Ini terkait dengan beban tugas utama pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Jadi dihitung sedemikian rupa sehingga menghasilkan skor, dan skor itu akan terlihat ini masuk ke tipe A atau masuk ke tipe B. Demikian teman-teman para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kota Tangerang Selatan, hal-hal yang dapat kami sampaikan dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan pemahaman terkait dengan organisasi perangkat daerah ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas membangun Kota Tangerang Selatan. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.